Kepemimpinan itu sebenarnya apa sih? Sering banget kan kita mikir, oh itu soal jabatan atau posisi. Tapi gimana kalau saya bilang ada peta jalan yang jelas banget buat memaksimalkan pengaruh Anda? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kerangka 5 tingkat kepemimpinan dari John C. Maxwell. Anggap aja ini roadmap pribadi Anda untuk jadi pemimpin yang benar-benar berpengaruh. Oke, ide utama itu dimulai dari sini, dari kutipan ini. John C. Maxwell bilang, segala sesuatu naik dan turun karena kepemimpinan. Wah, dalam banget ya. Ini tuh benar-benar negasin betapa pentingnya, betapa krusialnya kepemimpinan di semua area hidup kita. Mau itu di bisnis, di komunitas, bahkan di keluarga sekalipun. Intinya, ini fondasi dari sukses atau gagalnya sesuatu. Jadi, kalau gitu kepemimpinan itu apa dong? Coba deh lupain dulu soal jabatan atau gelar-gelar keren. Intinya tuh cuma satu dan sederhana banget. Kepemimpinan adalah pengaruh. Gak lebih, gak kurang. Titik. Jadi, kalau Anda bisa naikin pengaruh Anda ke orang lain, ya udah, Anda bisa memimpin lebih efektif. Simpel kan? Nah, konsep inilah yang bakal jadi inti pembahasan kita. Nah, perjalanan ini ada 5 tahap. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu nih, soal posisi dan izin. Terus kita naik level ke pembuktian diri lewat produksi. Setelah itu, kita lanjut lagi buat mengembangkan pemimpin lain. Sampai akhirnya kita tiba di puncak dan bisa lihat jalan Anda selanjutnya mau kemana. Udah siap? Yuk kita mulai aja. Oke, hal pertama dan paling penting yang harus kita pahami bareng-bareng, jadi pemimpin itu bukan garis finish. Ini tuh sebuah perjalanan, sebuah proses yang, nggak ada habisnya. Anda nggak akan pernah sampai di satu titik di mana Anda bisa bilang, oke, saya udah jadi pemimpin. Enggak. Justru, Anda akan terus belajar dan tumbuh di sepanjang jalan. Ini dia nih peta perjalanannya, 5 level kepemimpinan. Level 1, posisi, ini soal hak. Level 2, izin, ini soal hubungan. Level 3, produksi, nah ini soal hasil. Level 4, pengembangan orang, ini soal mencetak pemimpin baru. Dan yang paling atas, level 5, puncak, ini soal rasa hormat. Yang paling penting buat diingat, Anda tuh nggak ninggalin satu level buat ke level berikutnya, tapi Anda membangun di atasnya, jadi kayak nambahin fondasi terus. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Posisi dan izin. Coba pikirin deh, apa bedanya antara orang yang ngikutin Anda karena mereka terpaksa, sama orang yang ngikutin Anda karena mereka benar-benar mau? Nah, pergeseran dari harus ke mau ini, itu kuncinya. Garis startnya ada di level 1, posisi. Di level ini, orang-orang nurut sama Anda ya, cuma karena jabatan Anda. Bos, manajer, kepala divisi, dan semacamnya. Pengaruh Anda itu datang dari title di kartu nama, bukan dari diri Anda sendiri. Jadi, anggap aja ini baru dapat undangan buat memimpin. Kepemimpinan yang sesungguhnya belum mulai sama sekali. Dan bahayanya adalah kalau kita stuck di level ini. Lihat deh perbedaannya. Pemimpin posisional itu fokusnya ke hak mereka. Saya kan bosnya. Sementara pemimpin sejati fokusnya ke tanggung jawab. Yang satu sibuk kontrol orang, yang satunya lagi sibuk ngembangin orang. Beda banget kan? Perbedaan ini, kalau dibiarin, bisa benar-benar ngerusak potensi dan semangat tim. Nah, disinilah kepemimpinan yang beneran itu dimulai. Level 2, izin. Di level ini, orang-orang mulai ngikutin Anda bukan karena harus, tapi karena mereka mau. Kenapa? Karena level ini dibangun murni di atas hubungan, kepercayaan, dan koneksi yang tulus antara Anda dan tim Anda. Inti dari level 2 ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Anda bisa aja suka sama orang tanpa harus memimpin mereka, tapi Anda nggak akan pernah bisa memimpin orang dengan baik kalau Anda nggak suka sama mereka. Kena banget kan? Semuanya balik lagi ke hubungan. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Komunikasi jadi lebih terbuka, enak, lingkungan kerja jadi lebih positif dan penuh energi. Dan yang paling penting, kepercayaan mulai tumbuh. Dan kepercayaan itu kan fondasi kepemimpinan. Kalau tim udah percaya sama Anda, mereka bakal rela ngasih lebih, kerja ekstra tanpa disuruh. Oke, hubungan udah kuat, tim udah solid. Terus apa? Nah, sekarang waktunya pembuktian. Kita masuk ke level 3, produksi. Disinilah hubungan baik yang udah kita bangun itu diterjemahkan jadi hasil yang nyata. Jadi, setelah orang-orang suka dan percaya sama Anda, mereka mulai lihat, oke, orang ini bisa bawa hasil nggak sih? Di level 3, produksi, orang-orang ngikutin Anda karena apa yang udah Anda lakukan buat organisasi. Karena hasil, disinilah kredibilitas Anda sebagai pemimpin benar-benar diuji dan dibentuk. Ada kutipan keren dari legenda American Football, John Namath, dia bilang, waktu kamu lagi menang, nggak ada yang terasa sakit. Nah, ini dia nih vibe-nya level 3. Momentum, kemenangan, kesuksesan. Itu bikin masalah-masalah lain kayaknya jadi kecil aja gitu.
Di level 3 ini, Anda memimpin pakai contoh nyata. Keberhasilan Anda itu nyiptain momentum yang kuat banget. Saking kuatnya, Anda bisa jadi agen perubahan yang efektif. Masalah yang tadinya kelihatan susah banget, jadi lebih gampang diatasi. Karena semua orang percaya, tenang, dia pasti bisa bawa hasil. Nah, sekarang kita naik ke level yang benar-benar beda. Kita masuk ke efek pelipat gandaan. Di sini, fokus Anda tuh bergeser. Bukan lagi sekedar memimpin pengikut, tapi memberdayakan pemimpin-pemimpin baru. Di level 4, ini bukan lagi soal penambahan, tapi soal pelipat gandaan. Maksudnya gimana? Semua yang udah Anda bangun, posisi, hubungan, dan hasil, sekarang Anda pakai buat satu tujuan utama, ngembangin orang lain jadi pemimpin juga. Intinya, Anda mencetak ulang kesuksesan Anda lewat orang lain. Coba deh renungkan ini. Pemimpin jadi hebat itu bukan karena kekuasaannya, tapi karena kemampuannya memberdayakan orang lain. Jadi, kehebatan Anda yang sebenarnya itu diukur dari seberapa sukses orang-orang yang Anda bina dan kembangkan. Keren banget kan? Dan dampaknya? Gila, besar banget. Dengan mencetak pemimpin baru, kapasitas tim Anda jadi berlipat ganda. Pertumbuhan organisasi jadi lebih terjamin buat jangka panjang. Tapi mungkin hadiah terbesarnya itu buat diri Anda sendiri. Kepuasan batin pas ngelihat orang lain sukses karena bimbingan Anda. Akhirnya, kita sampai di puncak. Level tertinggi kepemimpinan. Ini bukan cuma soal sukses hari ini, tapi soal menciptakan legacy atau warisan. Dan yang gak kalah penting, dari puncak ini kita bisa lihat lebih jelas apa langkah kita selanjutnya di perjalanan ini. Ya, level 5, puncak. Ini adalah level tertinggi. Di sini, orang-orang ngikutin Anda bukan lagi karena jabatan, bukan cuma karena hasil, tapi karena siapa Anda sebagai pribadi dan apa yang Anda wakili. Pengaruh Anda udah menampaui pekerjaan Anda. Anda benar-benar menciptakan sebuah warisan. Nah, sekarang giliran Anda. Waktunya buat refleksi sebentar. Coba pikirin orang-orang yang Anda pimpin saat ini. Anda ada di level mana dengan mereka? Mungkin dengan si A beda dengan si B. Coba deh, tanyain ke diri sendiri. Mereka ngikutin saya karena harus? Atau karena mereka mau? Atau karena hasil kerja saya? Atau karena saya udah berinvestasi di pertumbuhan mereka? Dan ini pertanyaan berikutnya yang lebih penting. Apa satu hal aja yang perlu Anda lakukan sekarang buat benar-benar menguasai level Anda saat ini, sekaligus nyiapin diri buat naik ke level selanjutnya? Gak usah banyak-banyak, cukup satu langkah nyata yang bisa langsung Anda kerjakan buat terus tumbuh sebagai pemimpin. Ingat ya, jabatan atau posisi apapun yang Anda punya sekarang itu cuma garis start, bukan garis finish. Kepemimpinan itu perjalanan yang terus bergerak, dinamis banget. Dan perjalanan untuk jadi pemimpin yang lebih berpengaruh itu dimulainya ya sekarang, tepat dari posisi Anda saat ini.